Mari bersama-sama gereja Tuhan, kita meninggikan Tuhan. Dia batu karang yang teguh, benteng perisai bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kota benteng
I worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. Worship, worship you. Worship, worship you. Worship, worship you. Worship you. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, Jesus. I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. Oh, I worship you, Jesus. I worship, Jesus. I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you.
Sebelum saya menyerahkan diri sebagai pelayan Tuhan sepenuh waktu, saya pernah bekerja di sebuah perusahaan kontraktor bangunan swasta. Selain membangun berbagai apartemen dan gedung kantor, perusahaan tempat saya bekerja juga membangun sebuah sekolah swasta yang cukup besar di daerah Tangerang. Mengapa saya katakan cukup besar? Karena pada saat itu, selain membangun bangunan sekolah pada umumnya, kami juga membangun sebuah kolam renang dengan standar internasional. Tim kami bekerja keras dan berusaha memberikan yang terbaik dan kami puas dengan hasilnya. Kolam pun mulai diisi dengan air untuk memastikan tidak ada kerusakan maupun kebocoran. Semua berjalan dengan lancar dan saatnya pemilik sekolah meninjau kolam renang yang telah kami kerjakan tersebut. Kami terkejut karena sang pemilik sekolah tidak menyukai kolam renang yang kami bangun dan dianggap tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Yang bersangkutan meminta kami agar membongkar kolam renang tersebut, meskipun menurut kami sudah sangat bagus. Kami pun akhirnya harus membongkar kolam tersebut dan menggantinya sesuai dengan keinginannya. Ya, seandainya dari semula kami dapat memahami dan mengenal keinginan atau kehendak dari sang pemilik sekolah, pasti kami tidak perlu buang waktu dan biaya untuk membongkar dan memperbaiki kolam renang tersebut. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Keberhasilan atau kegagalan hidup kita tidak dapat diukur hanya berdasarkan apa yang menurut kita baik, melainkan sejauh mana hidup kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan sebagai pemilik dan penguasa hidup kita. Disinilah pentingnya kita mengenal kehendak Tuhan. Untuk itulah mengapa sepanjang bulan ini gereja kita membahas suatu tema Knowing Him Better, His Will, atau mengenal Dia lebih baik, yaitu kehendaknya. Di minggu yang pertama, kita sudah belajar tentang 3 manfaat dari mengenal kehendak Tuhan. Dan pada minggu yang lalu, kita belajar berbagai sifat dari kehendak Tuhan. Dan pada hari ini, kita bersama-sama belajar bagaimana caranya kita dapat memahami atau mengenal kehendak Tuhan. Mungkin ada di antara saudara-saudari yang mengikuti ibadah online ini sedang mencari kehendak Tuhan dalam hidup saudara-saudari. Bagaimana caranya saya tahu bahwa apa yang saya lakukan atau yang saya putuskan itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Bagaimana saya tahu bahwa dia adalah jodoh yang memang Tuhan sediakan buat hidup saya? Apakah dia pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau bukan? Atau mungkin ada di antara saudara-saudari yang sedang bergumul di dalam memilih pekerjaan. Perusahaan mana yang memang sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau pekerjaan yang mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau mungkin ada juga di antara saudara-saudari yang sedang ragu di dalam menentukan usaha atau bisnis yang seperti apa yang akan saudara-saudari lakukan. Mungkin ada di antara saudara-saudari yang sedang bergumul untuk memahami kehendak Tuhan di dalam studi saudara-saudari. Atau mungkin bingung menentukan studi apa yang cocok bagi anak saudara-saudari. Lebih baik ambil jurusan mana? Atau kuliah di mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau mungkin ada pertanyaan yang lebih mendalam lagi, yaitu mengapa saya ada di dunia ini? Apakah yang saya lakukan ini benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan? Dan mungkin ada begitu banyak pertanyaan ataupun pergumulan lainnya yang berkaitan dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara-saudari. Di dalam waktu yang terbatas ini, saya mencoba untuk memberikan 3 panduan praktis atau 3 prinsip secara umum dalam bentuk pertanyaan yang dapat kita gunakan untuk mengetahui kehendak Tuhan. Pertanyaan pertama adalah, apakah ini sesuai dengan ajaran Alkitab? Saya ulangi, kita perlu bertanya, apakah hal ini sesuai dengan ajaran atau prinsip-prinsip firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab? Di dalam mengetahui atau mengenal kehendak Tuhan, hal yang paling utama dan yang paling mendasar adalah mengenal dan memahami prinsip-prinsip firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi, mengenal kehendak Tuhan melalui firman yang tertulis dalam Alkitab adalah dengan membaca dan merenungkannya.
Bukan dengan cara asal comot atau dalam bahasa Inggrisnya itu cherry pick. Sesuka kita comotnya itu. Seperti kisah yang mungkin pernah kita dengar. Suatu kali ada seseorang yang sedang mengalami beban pergumulan yang berat dalam hidupnya. Hal ini mengakibatkan yang bersangkutan berdoa untuk bisa mengerti kehendak Tuhan. Namun nampaknya Tuhan belum menjawab doanya tersebut. Dalam keadaan terdesak, maka dia berinisiatif untuk membuka Alkitab dengan harapan Tuhan yang menunjukkan kehendak-Nya melalui firman yang tertulis dalam Alkitab. Maka dia mulai menutup mata dan jari-jarinya mulai digeser-geser. Dan sampai pada akhirnya dia merasa cukup dan dia berhenti. Dan melihat jari telunjuknya ini menunjuk kepada suatu ayat. Yaitu di Matius pasal ke-27 ayat 5 yang berbunyi demikian. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Waduh, dia merasa kaget. Maka dia pun kembali menutup mata, jari-jarinya kembali aktif bergerak-gerak. Dan setelah beberapa saat dia kembali membuka matanya. Dan melihat ayat lain yang ditunjuk oleh jarinya. Ternyata jarinya itu menunjuk Lukas pasal 10 ayat ke-37. Yang berbunyi, pergilah dan berbuatlah demikian. Dia semakin panik dan mulai merasa gelisah. Dan kembali mengulangi apa yang dilakukan sebelumnya. Dan ketika ia membuka matanya kembali, keringat dingin mulai muncul karena jarinya menunjuk ke Yohanes pasal 13 ayat 27 yang berbunyi, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Memang, apa yang baru saya sampaikan merupakan suatu kisah humor. Namun di dalamnya terdapat pelajaran penting, yaitu untuk memahami kehendak Tuhan, janganlah menggunakan cara asal comot ayat. Namun kita harus membaca, merenungkannya, dan memahaminya dengan benar. Tanpa memahami kebenaran prinsip-prinsip firman Tuhan, sulit bagi kita untuk memahami kehendak Tuhan. Kaitan antara firman Tuhan dan memahami serta melakukan kehendak-Nya dapat kita lihat di dalam Mazmur pasal ke-40 ayat ke-9. Mazmur pasal ke-40 ayat yang ke-9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Dari ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa untuk melakukan kehendak Tuhan, maka kita perlu mengenal firman Tuhan yang digambarkan sebagai Taurat yang ada di dalam dada Daud sebagai penulis kitab Mazmur pasal ke-40. Dengan kata lain, kita perlu memahami firman Tuhan agar kita dapat mengetahui dan melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, untuk memastikan apakah suatu hal sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak, maka kita perlu memahami prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya pertanyaan mendasar untuk mengetahui kehendak Tuhan adalah apakah hal itu sesuai dengan ajaran di dalam Alkitab atau tidak. Jika sesuai dengan ajaran atau prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam Alkitab, maka pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan selalu selaras dan tidak pernah bertentangan dengan firman-Nya. Memang Alkitab tidak menyebutkan secara rinci atau secara detail tentang kehendak Tuhan bagi setiap kita, pribadi demi pribadi. Seperti nama orang yang menjadi jodoh kita, perusahaan mana kita harus bekerja, bisnis apa yang perlu kita mulai, jurusan atau universitas mana yang sesuai dengan kehendak-Nya. Namun Alkitab memberikan panduan secara umum. Misalkan tentang bagaimana kriteria pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yaitu yang seiman, dewasa secara rohani, matang secara jiwani, serta siap secara jasmani, termasuk dalam hal keuangan. Demikian juga di dalam pekerjaan usaha maupun studi kita. Di dalam Alkitab tidak menjelaskan secara terperinci. Namun, melalui prinsip-prinsip ataupun ajaran di dalam Alkitab, kita dapat menemukan bagaimana kehendak Tuhan di dalam melakukan pekerjaan kita, atau mengelola bisnis kita, ataupun menjalankan studi kita. Terlepas dari jenis pekerjaan, atau terlepas dari jenis usaha ataupun studi kita. Ya, tentu kecuali jenis usaha atau pekerjaan kita untuk menipu, mencuri, ataupun merampok, serta merugikan banyak orang.
pasti semuanya itu melanggar ajaran di dalam Alkitab. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana ajaran di dalam Alkitab membantu kita untuk mengerti firman Tuhan. Saya coba memberikan ilustrasi sebagai berikut. Di layar saudara-saudari bisa dilihat beberapa botol minuman. Jika saudara-saudari diminta untuk memilih satu botol yang berisi air mineral atau mineral water, mana kira-kira botol yang saudara-saudari pilih? Mungkin ada di antara saudara-saudari bingung karena nampaknya ada beberapa botol yang memenuhi kriteria, yaitu yang berisi air mineral. Mungkin ada di antara saudara yang bertanya, kalau saya memilih botol B, apakah salah? Oh, tentu tidak. Karena botol B itu berisi air mineral. Mungkin ada saudara-saudari yang memutuskan untuk memilih botol C. Apakah itu salah? Tentu tidak. Karena memang botol C berisi air mineral. Bagaimana dengan botol E? Sekali lagi, boleh saja. Karena memang botol E berisi air mineral. Jadi kita dapat memilih salah satu dari botol B, botol C, ataupun botol E. Karena ketiganya memenuhi kriteria. Kecuali botol A dan D yang memang tidak memenuhi kriteria karena tidak berisi air mineral. Jadi jika memang di Alkitab tidak disebutkan secara rinci apa yang harus saya lakukan atau apa yang harus saya putuskan sesuai dengan kehendak Tuhan, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya saya bisa memilih salah satu di antaranya tersebut. Apakah dengan demikian kita boleh sembarangan memilih seperti cap cip cup atau menggunakan kancing di baju kita? Atau asal memilih, sembarangan memilih selama selaras dengan ajaran di dalam Alkitab? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita dapat mengajukan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua yang dapat menjadi panduan untuk mengetahui kehendak Tuhan adalah apakah hal itu membawa damai sejahtera di hatiku? Sekali lagi saya ulangi. Apakah yang saya putuskan atau saya lakukan membawa damai sejahtera di hati saya? Seperti yang tadi saya utarakan, bahwa tidak semua kehendak Tuhan di dalam Alkitab itu disebutkan secara terperinci. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana saya tahu bahwa apa yang saya lakukan atau putuskan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Pertanyaan kedua ini yaitu apakah hal itu membawa damai sejahtera di hatiku akan menolong kita sebagai tambahan dari pertanyaan pertama di dalam mengetahui kehendak Tuhan. Misalkan di dalam menetapkan pasangan hidup. Jika calon pasangan hidup kita memenuhi kriteria umum seperti yang diajarkan Alkitab, yaitu dia itu seiman, dewasa secara rohani, matang secara jiwani, dan siap secara jasmani, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita perlu memeriksa hati kita. Apakah ada damai sejahtera jika kita memutuskan untuk menghabiskan waktu seumur hidup dengan yang bersangkutan, terlepas dari kekurangan maupun kelebihan yang bersangkutan. Demikian juga di dalam memilih pekerjaan ataupun usaha maupun studi. Apakah ada damai sejahtera di dalam hati kita? Disinilah pentingnya peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus bekerja dalam hati kita untuk memastikan agar kita hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Di dalam Galatia pasal ke-5 ayat 22 dituliskan bahwa salah satu buah roh adalah damai sejahtera. Ya, Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita memberikan kita damai sejahtera. Bukan hanya ketika kita mengalami beban pergumulan berat agar kita mampu menghadapinya dalam ketenangan, namun Roh Kudus juga seringkali menuntun kehidupan kita dengan memberikan rasa damai di dalam hati kita, sehingga kita tahu bahwa apa yang kita putuskan atau lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Mengenai hal ini kita dapat melihatnya di dalam Roma pasal ke-9 ayat yang pertama. Roma pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Dari ayat tersebut, Paulus menjelaskan bahwa dia mengatakan kebenaran dalam Kristus. Dan untuk memastikan apa yang dia katakan itu benar, maka Paulus memeriksa dalam hati nurani
dan mendapatkan peneguhan dari Roh Kudus. Ya, Roh Kudus menuntut kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dengan cara membawa damai di dalam hati kita, atau justru adanya kegelisahan jika hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukankah kita sering alami ketika kita berdusta atau berbohong ataupun hal lain yang melanggar kebenaran firman Tuhan? Jantung kita berdebar dan muncul kegelisahan dalam hati kita. Dan tiba-tiba mungkin terlintas ayat ataupun khotbah yang mungkin yang kita langgar di dalam perbuatan kita tersebut. Atau mungkin di saat kita merenungkan firman Tuhan, justru iman kita mendapatkan peneguhan sehingga kita merasa damai yang luar biasa meskipun dalam situasi yang tidak mudah. Itulah cara Roh Kudus bekerja melalui hati nurani kita dengan membawa damai sejahtera. Sama seperti tubuh kita bekerja. Di saat kita kurang sehat, maka kita dapat merasakannya. Tubuh kita memberikan tanda atau alarm bahwa kita dalam keadaan yang tidak sehat. Mungkin dalam bentuk lelah, mungkin dalam bentuk demam, pusing, dan lain sebagainya. Orang lain tidak dapat merasakannya, tetapi kita dapat merasakannya. Di saat itu, yang perlu kita lakukan adalah beristirahat, minum obat, atau pergi ke dokter. Karena tubuh kita sudah memberikan alarm atau tanda bahwa kita ini tidak sehat. Demikian juga di saat Roh Kudus yang menuntun hidup kita memberikan tanda berupa tidak adanya damai sejahtera dalam hati kita. Atau mungkin juga muncul suatu kegelisahan dalam hati kita. Maka pada saat itu kita harus berhenti melakukan apa yang kita lakukan ataupun tidak meneruskan apa yang kita kerjakan. Sangatlah penting bagi kita untuk mengasah kepekaan kita terhadap tuntunan Roh Kudus dengan cara berdiam diri di hadapan Tuhan dan merasakan apa yang muncul di dalam hati kita. Ini bukan bersemedi ataupun yoga, bukan. Di dalam disiplin rohani Kristen ada yang dikenal dengan solitude atau waktu teduh, yaitu berdiam diri di hadapan Tuhan dengan tujuan untuk mengasah kepekaan kita terhadap kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam kesibukan kita bekerja ataupun beraktivitas sehari-hari, seringkali kita tidak menyadari bahkan mengabaikan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita melalui Roh-Nya. Dan inilah yang menjadi masalah utama. Jika kita tidak menyadari kehadiran Tuhan, bagaimana kita dapat peka terhadap tuntunan Roh-Nya? Dengan melakukan solitude atau waktu teduh secara terus-menerus, maka kita dapat melatih kepekaan kita terhadap kehadiran Tuhan dan meningkatkan kepekaan kita terhadap tuntunan Roh Kudus. Inilah yang saya pernah alami. Beberapa tahun yang lampau, saya mendapatkan telepon dari seorang pria. Orang tersebut bertanya, apakah saya berbicara dengan Pendeta Jeffrey Kurniawan? Apakah benar Bapak merupakan anggota dari organisasi ini? Dia menyebutkan nama salah satu organisasi Aras Nasional, di mana pada waktu itu saya terlibat. Saya menjawab yang bersangkutan, benar Pak, mohon maaf, dengan siapa nih saya berbicara? Yang bersangkutan lalu menyebutkan namanya dan melanjutkan, Pak, saya ini dari Kementerian Agama. Atas nama Presiden, kami bermaksud mengundang Bapak untuk menghadiri seminar para pemuka agama yang akan diadakan di sebuah hotel bintang 5 di Bali selama 5 hari. Dan salah satu pembicaranya adalah Bapak Presiden. Semua biaya hotel dan transportasi akan ditanggung pemerintah. Tolong Bapak memberitahu nomor rekening Bapak supaya kami dapat mengirimkan dana kepada Bapak. Karena pada saat itu saya tidak hafal nomor rekening, maka saya izin kepada yang bersangkutan untuk menutup telepon agar dapat mencari nomor rekening supaya dapat memberikannya kepada dia. Sesudah saya menghentikan pembicaraan melalui telepon itu, di satu sisi saya merasa hati saya itu senang dan bangga karena diundang dan akan bertemu dengan Presiden. Saya berpikir ini suatu kesempatan yang luar biasa. Namun pada saat itu juga
Saya merasakan kegelisahan dan tidak adanya damai sejahtera. Saya berusaha menenangkan diri saya. Saya berpikir, bagaimana mungkin orang di Kementerian Agama bisa tahu identitas saya dan nomor telepon saya? Karena saya tidak pernah memberikan nama, identitas, dan nomor telepon kepada mereka. Jadi nampaknya undangan ini benar ini dari Kementerian Agama. Lagi pula saya berpikir saya akan dapat uang, bukan kasih uang kepada mereka. Namun di sisi yang lain pada saat yang sama hati saya terus merasa kegelisahan dan tidak ada damai sejahtera. Dan saya memutuskan untuk tidak melakukan apa yang diminta orang tersebut. Beberapa saat kemudian, saya mendapatkan panggilan telepon dari orang yang sama. Saya pun mengangkat telepon dan berkata, "Mohon maaf Pak, saya tidak dapat memberikan nomor rekening saya kepada Bapak. Karena saya perlu berdiskusi dengan pemimpin saya terlebih dahulu. Apakah saya perlu datang atau tidak?" Nah, tiba-tiba yang bersangkutan bicara dengan nada tinggi. "Kenapa Pak? Bapak nggak percaya sama saya? Saya ini dari Kementerian Agama dan diperintahkan langsung oleh Presiden untuk mengundang Bapak." Wah, pada saat itu hati saya semakin tidak ada damai sejahtera. Dan saya menjawab kepada yang bersangkutan, "Pak, mohon maaf, saya hanya minta waktu agar saya bisa berdiskusi dengan pimpinan saya." Lalu dengan ketus orang tersebut menjawab, "Ya sudah." Dan yang bersangkutan menutup telepon. Beberapa waktu kemudian, tidak lebih dari 1 jam, saya mendapatkan telepon dari organisasi Aras Nasional di mana saya terlibat menjadi pengurusnya. Dan menyebutkan bahwa ada penipuan yang menggunakan undangan mengatasnamakan Kementerian Agama. Mereka minta nomor rekening, padahal ujung-ujungnya meminta kita mentransfer sejumlah uang kepada mereka. Wah, tiba-tiba dari rasa gelisah dan kecewa yang bercampur jadi aduk, menjadi damai sejahtera memenuhi hati saya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena melalui Roh-Nya telah menuntun saya sehingga saya tidak tertipu. Saya percaya Roh yang sama akan menuntun saudara-saudari melalui hati nurani saudara-saudari di dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertanyaan ketiga adalah, apakah Tuhan membuka pintu bagiku? Saya ulangi, kita perlu bertanya untuk bisa mengetahui kehendak Tuhan, yaitu apakah Tuhan membuka pintu bagiku? Pertanyaan ketiga ini akan menolong kita untuk lebih yakin apakah yang kita putuskan atau yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Khususnya jika apa yang kita putuskan atau kita lakukan tidak tertulis secara terperinci di dalam Alkitab. Mengenai hal ini, kita dapat melihatnya di dalam Wahyu pasal ketiga ayat yang ke-7. Wahyu pasal ketiga ayat yang ke-7. "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka." Dari firman Tuhan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan di dalam kedaulatannya dapat menyatakan kehendaknya dengan cara membuka pintu-pintu kesempatan dan juga menutup pintu-pintu tersebut. Mengenai pertanyaan ketiga ini, yaitu apakah Tuhan membuka pintu bagiku, ada 2 kondisi atau situasi yang perlu kita perhatikan. Yaitu yang pertama adalah, apakah ada pintu lain yang terbuka? Jika Tuhan menutup pintu yang satu, mungkin kehendak Tuhan adalah pintu yang lain yang terbuka, yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Bahkan pintu tersebut dapat menuntun kita untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Mengenai hal ini, kita dapat melihatnya dari apa yang dialami Paulus dan Silas, seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-16 ayat 6 sampai ke-7. Kisah Para Rasul
pasal ke-16 ayat 6 sampai ke-7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Dari ayat tersebut kita dapat melihat bahwa Tuhan menutup pintu bagi Paulus dan Silas untuk memberitakan Injil ke daerah Asia. Jika kita membaca ayat-ayat berikutnya, maka kita mendapati bahwa Paulus dan Silas sangat peka dengan kehendak Tuhan. Mereka tidak memaksakan diri, tetapi memutuskan untuk menaati kehendak Tuhan. Rupanya, Tuhan membukakan pintu bagi mereka untuk pergi ke daerah Makedonia. Justru ketika mereka masuk ke daerah Makedonia, maka perintisan gereja di wilayah Eropa bisa dimulai, yaitu gereja di kota Filipi, Tesalonika, dan Korintus. Semuanya mulai berdiri. Kita dapat menyimpulkan di sini, jika Tuhan menutup pintu yang satu dan membuka pintu yang lainnya, yang kita perlu lakukan adalah menaatinya. Karena Tuhan telah menyediakan yang lebih baik. Kondisi kedua yang perlu kita perhatikan dari pertanyaan apakah Tuhan membuka pintu bagiku adalah jika ternyata tidak ada pintu lain yang terbuka. Dalam situasi seperti ini, kita perlu bersabar sambil menanti timing atau waktu yang tepat. Ada kalanya Tuhan menutup pintu pada waktu tertentu karena mungkin kita belum siap ataupun orang-orang di sekitar kita belum siap di dalam melakukan kehendak-Nya. Dengan kata lain, mungkin hal tersebut merupakan kehendak Tuhan. Tetapi saatnya atau timingnya belum sesuai dengan waktunya Tuhan. Jadi, jika kita diperhadapkan dengan situasi seperti itu, maka yang perlu kita lakukan adalah bersabar dan terus-menerus menguji apakah hal tersebut merupakan kehendak Tuhan. Jika pada saat itu kita tidak sabar, bahkan memaksakan diri kita, maka bukan tidak mungkin terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Mengenai hal ini kita dapat melihatnya di dalam Roma pasal ke-8 ayat yang ke-28. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagaimana kita bisa menerapkan prinsip ini? Misalkan di dalam memilih siapa pasangan hidup kita. Jika memang yang bersangkutan atau calon pasangan hidup kita itu sesuai dengan kriteria yang ada di dalam Alkitab. Dan juga kita merasa damai sejahtera. Namun jika yang bersangkutan gak suka sama kita, ya percuma saja, itu menunjukkan pintu tertutup. Ini yang disebut cinta bertepuk sebelah tangan. Ataupun tiba-tiba hubungan kita putus dengan yang bersangkutan. Jangan bersedih. Jangan terlalu lama bersedih. Karena Tuhan akan menyiapkan orang yang lebih baik. Demikian juga jika kita harus memilih pekerjaan atau bisnis. Dan jika kita belum mendapatkan panggilan tersebut, atau bahkan ditolak lamaran kita, jangan kita bersedih. Karena mungkin Tuhan akan menyediakan yang lebih baik. Ataupun jika kita tidak diterima di sebuah perguruan tinggi atau jurusan tertentu, dan mungkin Tuhan membuka pintu yang lain, misalkan universitas yang lain atau jurusan yang lain, maka kita perlu melihat dan memeriksa apakah itu justru pintu yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya pernah mengalami bagaimana Tuhan menyatakan kehendak-Nya bagi hidup saya melalui pintu yang terbuka dan yang tertutup. Saya mendapatkan panggilan untuk menyerahkan diri sebagai pelayan sepenuh waktu di saat saya masih kuliah di semester 3 untuk meraih gelar sarjana. Pada saat itu, saya menghadiri sebuah KKR di Bandung. Dan pembicara menantang yang hadir, di mana sebagian besar itu anak-anak muda,
siapa yang mau menyerahkan diri sebagai pelayan sepenuh waktu? Saya pun menyerahkan diri saya untuk menjadi pelayan sepenuh waktu. Namun karena saat itu saya masih kuliah, saya pun memutuskan untuk meneruskan kuliah saya sampai meraih gelar sarjana. Setelah lulus kuliah, saya sempat bekerja di sebuah perusahaan konstruksi yang sempat tadi saya saksikan di awal khotbah saya. Meskipun demikian, panggilan untuk menjadi hamba Tuhan tersebut masih ada. Kira-kira 1,5 tahun saya bekerja, saya merasa panggilan tersebut semakin hari semakin kuat dan sudah tidak bisa dibendung lagi. Maka saya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan saya. Ayah saya yang waktu itu belum percaya kepada Kristus sangat terkejut mendengar keputusan saya untuk keluar dan menjadi hamba Tuhan. Beliau tidak suka dan sempat membuat hubungan kami ini tidak baik. Bagi saya itu adalah keputusan yang terbaik karena saya melakukan kehendak Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Dan saya melakukan kebenaran sehingga saya nggak peduli jika ayah saya itu setuju atau tidak. Karena dia pada waktu itu belum kenal Tuhan. Namun pada saat itu salah seorang kakak saya menelepon kepada saya dan mengingatkan saya untuk kembali berdoa dan mendengarkan tuntunan Roh Kudus. Di saat saya mengambil waktu untuk menggumuli hal ini, saya menyadari nampaknya memang saat itu belum waktunya Tuhan untuk menyerahkan diri sebagai pelayan Tuhan sepenuh waktu. Tuhan menutup pintu dengan cara relasi saya dengan ayah menjadi kurang baik. Sehingga damai sejahtera dalam hati saya itu hilang. Justru kegelisahan yang semakin hari makin bertambah. Akhirnya saya memutuskan untuk mencabut surat pengunduran diri saya dan kembali bekerja di perusahaan kontraktor tersebut. Tidak lama kemudian ternyata Tuhan membukakan pintu yang lain. Yaitu saya mendapatkan kesempatan untuk kuliah S2 di Amerika. Yang ternyata sangat memperkaya kemampuan saya dan memperlengkapi saya di dalam melakukan pelayanan saya berikutnya sampai saat ini. Saya bersyukur pada waktu itu saya menunda keputusan saya untuk menjadi hamba Tuhan. Oleh karena kepekaan saya terhadap pintu yang Tuhan tutup. Akhirnya Tuhan memulihkan hubungan saya dengan ayah saya. Dan beberapa tahun kemudian, oleh anugerah Tuhan, Tuhan membuka hati ayah saya sehingga dia percaya kepada Tuhan Yesus. Coba bayangkan jika saya memaksakan diri untuk terus ngotot menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu padahal ayah saya tidak suka. Mungkin relasi saya dengan ayah saya menjadi tambah buruk dan justru itu menjadi penghalang bagi dia untuk mengalami anugerah Tuhan, yaitu percaya kepada Tuhan. Mengenal kehendak Tuhan bukanlah ilmu pasti dan tidak terjadi seketika. Hal ini pula yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal ke-5 ayat ke-17 sebagai berikut. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Di ayat 17 ini dituliskan, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kata usahakanlah di sini mengandung arti upaya yang dilakukan secara terus-menerus untuk dapat memahami kehendak Tuhan. Dengan kata lain, untuk mengenal dan memahami kehendak Tuhan tidak dapat terjadi secara instan, melainkan melalui proses pembelajaran yang terus-menerus di dalam kehidupan kita. Jangan takut gagal untuk mengetahui kehendak Tuhan. Karena dengan mengalami kegagalan, kita justru memiliki pengalaman mana yang sesuai ataupun yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Satu hal yang mendasar yang perlu kita lakukan di dalam mengenal kehendak-Nya adalah membangun relasi yang akrab dengan Tuhan.
Oleh karena itu, saya sangat mendorong saudara-saudari untuk meningkatkan keakraban kita dengan Tuhan melalui ibadah harian. Setiap hari 3 kali, yaitu pagi, siang, dan petang. Melalui ibadah harian ini, kita belajar prinsip-prinsip kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Kita berdisiplin melakukan waktu teduh untuk meningkatkan kepekaan kita terhadap kehadiran Tuhan dan juga tuntunan Roh Kudus. Dengan demikian, kita akan menjalani hidup kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau bersedia mengungkapkan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang bersedia menuntun hidup kami, agar hidup kami senantiasa berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Tolong kami ya Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk terus melatih diri kami. Berdisiplin di dalam membangun keakraban dengan Engkau. Sehingga kami semakin peka dengan kehadiran-Mu. Kami semakin peka dengan tuntunan Roh-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya kalau kami meningkatkan keakraban dengan Engkau, maka kami semakin peka di dalam hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba berdoa Tuhan saat ini, bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini mengalami pergumulan, yang saat ini sedang bingung untuk memahami dan mengenal kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menuntun mereka, kiranya Engkau menolong mereka, agar kehendak-Mu yang jadi di dalam kehidupan mereka. Hamba juga mau berdoa bagi setiap umat-Mu yang mengalami beban pergumulan yang berat. Kiranya Engkau mengangkat beban mereka. Kiranya Engkau melepaskan mereka dari segala pergumulan mereka. Berikan kekuatan dan Engkau jadikan mujizat terjadi di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh hidup di dalam kemenangan dan demi kemenangan. Dan boleh oleh karena anugerah-Mu, mereka boleh merasakan kebaikan-Mu dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan jemaat-Mu ini. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasihi Tuhan, ibadah secara online tidak membatasi kita untuk memberikan persepuluhan kita dan persembahan syukur kita. Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik sebagai bukti kasih kita akan Tuhan dan kasih kita akan gerejanya. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan, kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami yang sudah memberkati, memelihara kami. Kalau kami boleh sehat, Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun, itu karena bukti kasih Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami mengembalikan persembahan persepuluhan kami sebagai bukti kasih dan ketaatan kami akan Tuhan, dan persembahan syukur kami sebagai bukti kami mengasihi gereja-Mu. Kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah kami kerjakan, Tuhan menguduskan, menyucikan, sehingga persembahan kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati persembahan yang ada, baik persembahan persepuluhan, persembahan syukur, semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Diberkati mereka yang sudah memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Oh
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ibadah sudah selesai. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Bapa. Percayalah, Ia Allah yang berdaulat dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu seizinnya. Dan Ia yang berdaulat akan menolong, akan memberkati, akan campur tangan dalam setiap pergumulan permasalahan kehidupan setiap kita. Diberkati engkau sebagai kepala keluarga, diberkati engkau sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelajar, mahasiswa. Usaha pekerjaanmu Tuhan jadikan berhasil. Kesehatanmu Tuhan pelihara dengan sempurna. Karena Ia Allah yang peduli, Allah yang mengerti. Tetaplah hidup berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan campur tangan Tuhan, berkat Tuhan akan berkuasa atasmu. Dia sudah membuktikannya dengan rela mati bagi setiap kita. Diberkati engkau. Berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan dengan Roh Kudus menolong memampukan kita untuk hidup berkemenangan di dalam Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.